على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Ibnu Malik ditulis oleh Muhammad bin Malik dengan Syarah Ibnu Aqil rahmatullahi alaihi. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang tempat dihapuskan mubtada wujuban. Dan insyaallah kita akan akhiri pembahasan tentang mubtada dan khabar. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala wa akhbaru bi itsnaini aw bi aktsar an wahidin kahum saratun syu'ara. Dan mereka mengkabarkan dengan dua, yakni khobarnya dua atau lebih. An wahidin terhadap satu apa? Satu mubtada. Ini mubtadanya satu, khobarnya dua. Boleh seperti ini. Dengan perincian nanti disebutkan insyaallah. Kahum saratun syu'ara. Ini disebutkan contohnya. Hum saratun syu'ara'u. Mereka adalah saratun. Ini hum, ini mereka, saratun itu mubtada yang pertama, itu khabar yang pertama, syu'ara'u itu khabar yang kedua. Hum mereka, saratun sebutkan, ya ini jam'u aziz, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, syu'ara para ahli syair. Qala Ibnu Aqil rahimahullah taala ikhtalafa an-nahwiyun bi jawazi ta'addudi khabaril mubtada. Terjadi perselisihan di antara ahli nahwu tentang bolehnya berjumlahnya khobar dari mubtada. Al-wahid yang satu, mubtadanya satu, khobarnya dua atau tiga. Apakah boleh? Bi ghairi harfi atf, tanpa huruf ataf. Yang artinya dan seperti itu. Atau yang lainnya, wawu atau semisalnya. Nahu Zaidun qa'imun dhahikun. Nah, seperti ini. Mana mubtadanya? Zaidun. Ini qa'imun khobar yang pertama, dhahikun khobar yang kedua. Zaid orang yang berdiri, orang yang tertawa. Pada qaumun minhum musannif, maka berpendapat kaum diantaranya al-musannif Ibnu Malik ila jawaz dzalik, tentang bolehnya itu. Sawa'un kanal khabaran fi makna khabarin wahid. Sama saja dua khabar itu maknanya satu. Nahu hadza khulwun hamidun. Ya. Jadi makna khabari wahid. Jadi khulwun itu khabar yang pertama, hamidun itu khabar yang kedua. Khulwun apa artinya? Manis, hamid, kecut. Ya kalau kita ya antara bercampurnya manis dan kecut itu. Ya, Insya Allah. Manis dan kecut. Di antara permen ada seperti itu disebutkan. Ay muzun. Muzun ini tercampur di situ manis dan rasa ya, ini kecut seperti itu. Maka seperti ini makna satu. Khobar ini adalah campuran antara khulwun dan hamidun. Ini makna khobar yang satu gitu loh. Walaupun terdiri dari dua khobar tapi maknanya satu. Yaitu muzun. Muzun itu bercampurnya rasa manis dan kecut. Am lam yakuna fi makna khobarin wahid. Atau tidak keduanya itu makna khobar yang satu. Kal misal awal. Seperti misal yang pertama. Ini qa'imun dan dhahikun itu kan dua makna yang berbeda. Wa dhaba ba'duhum ila annahu la yata'addad al-khobar. Sebagian berpendapat tidak boleh khobar berjumlah. Illa idza kana al-khabaran fi makna khabarin wahid. Kecuali apabila dua khabar itu maknanya dari khabar yang satu. Ini contoh yang khulwun hamidun itu tadi. Fa illam yakuna kadzalik ta'ayyana al-'athf. Kalau tidak demikian, maka harus di situ ada ataf. Jadi Zaidun qa'imun di situ ada wa dhahikun gitu. Fa in ja'a min lisanil Arab syai'un bi ghairi ataf, apabila datang dari ucapan orang Arab sesuatu yang tanpa ataf di situ, qudira lahu mubtada akhar, maka ditakdirkan di situ mubtada yang lain. Jadi di situ ada mubtada yang kedua gitu loh. Ya, demikian ini pendapat sebagian mereka. Adapun Ibnu Malik tidak perlu seperti itu. Ya, ini di situ apa? Boleh. Qaqali ta'ala seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah adalah Al-Ghafur dan Al-Wadud, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka sebagian mengatakan apa? Wa huwal ghafur wa huwal wadud, kan itu. Ada mubtada yang kedua. Dzul Arsyil Majid namanya, wa huwa Dzul Arsyil Majid. Nah, gitu. Ya, ini menurut mereka gitu. Wa qalu syair, zaman syair, man yaku da batin fa hadza bati muqayyidun musayyifun musyatta. Jadi disebutkan di sini
Kalau secara makna man yaku dabatin, barang siapa mempunyai dabatin, sebutkan batin di sini adalah kisah golid. Ya, ini pakaian yang golid, yang ya tebal kemudian kasar. Ini demikian. Fahadabati, maka ini pakaianku. Muqayyidun musayyifun musyatta, disebutkan di situ adalah zaman, ya, waktu-waktu. Baik al-qaid zamani himarah, al-qaid zamani saif, musim panas, zaman syita, musim dingin itu. Ya, di zaman hamaratul qaid ini yang merah demikian. Ini di sini zaman-zaman semuanya. Maka ini adalah bajuku baik di zaman muqayyid atau musayyib ataupun musyatta. Demikian. Jadi syaitnya di sini disebutkan oleh Muhyiddin, ya, fahadha bati muqayyid musayyib musyatta fa innaha akhbara mutaddidah. Ini khabar yang bermacam-macam untuk mubtada yang wahid tanpa huruf ataf. Ini dalilnya. Wa qalu, demikian juga ucapan yanamu bi ihda muqlataihi wa yattaqi bi ukhra al-manaya fahwa yaqdanu na'imu. Nah, ini juga, ini syaitnya apa? Fahwa yaqdanu na'imu. Ini dua khabar itu. Yanam, tidur, bi ihda muqlataihi, yakni kedua matanya. Maka tidur dengan salah satu kedua matanya. Wa yattaqi, dan bersandar, berlindung, bi ukhra al-manaya, dengan yang lain angan-angannya. Syaitnya bahwa, maka dia yaqdon, bangun, naimu, bangun dan tidur. Wa zama baduhum, sebagian berpendapat, jadi dua pendapatnya sudah disebutkan, yaitu pertama mengatakan boleh, Ibnu Malik mengatakan boleh. Yang mengatakan sebagian adalah di situ ada mubtada yang disembunyikan, ada wawu ataf atau yang huruf ataf. Wa zama baduhum, sebagian berpendapat annahu la yata'addal khabar, tidak ada itu khobar itu dua atau tiga, ya, atau satu, tidak boleh. Untuk mubtada yang satu, tidak boleh. Ini tidak boleh mubtada satu, kemudian khobarnya dua atau tiga atau lebih. Ila idza kana min jinsin wahid, kecuali apabila min jenis yang satu. Ini sebagian berpendapat seperti itu. Ya, ini jenisnya satu. Kayyakunal khobaran masalan mufradaini. Seperti dua khobar yang duanya itu mufrad, sama mufrad. Maksudnya mufrad apa di sini? Bukan apa? Bukan jumlah. Nahu Zaidun qaimun dhahikun. Nah, gitu. Ini boleh, kalau seperti ini boleh. Menurut mereka gitu. Sama-sama mufrad. Zaid berdiri tertawa. Au jumlataini, atau dua-duanya itu jumlah. Nahu Zaidun qama dhahika. Kabarnya apa berarti? Qama dan dhahika. Fama idza kana ahaduma mufradan, apabila salah satunya mufrad wal akhar jumlah, satunya jumlah kalimat, fala yujuz dzalik, tidak boleh. Fala taqul, tidak boleh mengatakan Zaidun qaimun dhahikun. Nah, demikian. Ini mengatakan seperti itu. Menyantum qaimun dhahikun juga. Ya, jadi qaimun ini dianggap bahwa dia itu apa? Jumlah. Ini isim fa'il kan bisa seperti jumlah. Ini berbuat seperti jumlah. Itu. Jadi yang satunya berupa jumlah. Dhahikun. Qaimun itu satunya dhahikun. Dhahikun itu yang mufrad. Qaimun isim fa'il bisa berbuat seperti jumlah. Seperti suatu kalimat. Hakata zama hadal qail, ini yang disangka oleh ini orang mengatakan ini. Wa yaqau fi kalamil mu'ribin lil Qur'an, dan ada dari ucapan orang-orang yang mi'rab terhadap Al-Qur'an, ya, mu'ribin yang mi'rab Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim, wa ghairihi, dan yang lainnya, tajwizu dzalika katsiran, bolehnya hal yang demikian itu banyak, ya boleh. Ini di ucapan para ulama yang mi'rab Al-Qur'an Al-Karim itu, maka memperbolehkan ini demikian, ini banyak sekali. Ya, boleh. Boleh untuk kemudian apa? Berupa jumlah, kemudian satunya mufrad, boleh. Dan kesukaan Syekh ini boleh. Shawab ini benar. Boleh seperti itu. Jadi khabar yang satu mufrad, khabar yang satu jumlah atau sebaliknya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka dia tiba-tiba, ya, ini yang dilemparkan berupa apa? Tali itu, maka tiba-tiba dia itu menjadi ular tas'a yang berjalan. Tas'anya ini apa? Jumlah atau mufrad? Jumlah. Yani jawazu
boleh mereka itu keadaan tas'a khobaran tsaniyan sebagai khobar yang kedua gitu. Boleh ta'yana dzalik dan tidak mesti demikian. Katakan di sini oleh Ibnu Aqil seperti itu dan tidak mesti itu. Li jawaz kaunihi halan. Ini bisa berarti keadaan itu sebagai hal. Jadi tas'a ini sebagai hal, jumlah ini adalah hal gitu loh. Sebagian mengatakan gitu. Ya. Ini kesimpulan di sini tentang pembahasan bahwa boleh untuk mubtada yang satu khabarnya dua atau lebih. Dengan demikian kita mengakhiri alhamdulillah pembahasan mubtada dan khabar. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.